Kajian Ramadan, kajian ke-8. Lanjutan klasifikasi manusia dalam menjalankan puasa dan hukum-hukum qada. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Kuat, dan Maha Tinggi yang tidak akan mampu ditangkap oleh akal dan pikiran manusia. Allah menyifati makhluknya dengan sifat butuh dan memerlukan, serta menampakkan pengaruh dari kekuasaannya dengan menggilirkan siang dan malam. Ia mendengar rintihan orang yang kesakitan yang mengadukan rasa sakitnya, melihat jalannya semut hitam di kegelapan malam di dalam gua, serta mengetahui segala rahasia yang disimpan oleh hati. Sifat Allah adalah sebagaimana zatnya, sedangkan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan selainnya adalah orang-orang kafir. Kita mengakui apa saja yang disifatkan oleh Allah pada dirinya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhoannya itu yang baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh? Quran Surat At-Taubah ayat 109. Kita memuji Allah yang Maha Suci dalam suka maupun duka. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya yang dengan sendiri mencipta dan mengatur. Dan Robmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Quran Surat Al-Qasas ayat 68. Aku bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya sebagai nabi yang paling utama. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada beliau, kepada Abu Bakar yang pernah menjadi teman beliau di dalam gua, kepada Umar yang menundukkan kaum kufar, kepada Utsman yang syahid di rumah sendiri, dan kepada Ali yang senantiasa bangun beribadah di waktu sahur, serta kepada keluarga dan para sahabat beliau, khususnya kaum Muhajirin dan Ansor. Pada bagian yang lalu, kita telah selesai membahas 7 golongan manusia berkenaan dengan kewajiban puasa Ramadan. Berikut ini adalah 3 golongan berikutnya. Golongan ke-8, wanita yang haid. Ia dilarang atau haram menjalankan puasa. Dengan demikian, jika ia melaksanakan puasa, maka puasanya tidak sah. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW berkenaan dengan kaum wanita. Aku tiada melihat makhluk-makhluk kurang akal dan agama yang lebih bisa menghilangkan nalar laki-laki yang berhati teguh daripada kalian, yaitu para wanita. Kami menanyakan kepada beliau SAW, apa yang dimaksud dengan kurangnya akal dan kurangnya agama kami, ya Rasulullah? Beliau SAW bersabda, bukankah persaksian seorang wanita adalah separuh dari persaksian laki-laki? Kami menjawab, ya. Beliau SAW bersabda, nah, yang demikian itulah yang dimaksud dengan kekurangan akalnya. Bukankah ketika ia sedang haid tidak mengerjakan sholat dan juga tidak boleh berpuasa? Kami menjawab, ya. Beliau SAW kemudian bersabda, nah, yang demikian itulah kekurangan agamanya. Haid adalah darah alami yang keluar dari seorang wanita pada hari-hari tertentu. Jika haid itu muncul pada saat ia sedang mengerjakan puasa, sekalipun sebentar saja sebelum terbenam matahari, maka puasanya pada hari itu tetap batal, dan ia berkewajiban untuk mengqadanya, kecuali jika yang dikerjakan adalah puasa sunnah. Di sini qada tidaklah wajib, akan tetapi hanya sunnah saja. Jika ia suci dari haidnya di tengah siang Ramadan, maka tidak sah mengisi sisa hari itu dengan puasa, karena adanya sesuatu yang bisa membatalkan puasa itu sendiri sejak awal hari. Namun, apakah kemudian ia berkewajiban menjalankan puasa di sisa-sisa waktu pada hari tersebut? Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama sebagaimana yang telah disebutkan di depan berkenaan dengan masalah orang yang musafir yang tiba di kampung halamannya dalam keadaan tidak berpuasa. Jika ia telah suci dari haidnya di malam Ramadan, sekalipun pada saat detik-detik menjelang fajar, maka ia tetap berkewajiban menjalankan puasa, karena ketika itu ia menjadi golongan orang yang punya kewajiban menjalankan puasa, sedangkan tidak ada sesuatu yang menghalanginya untuk menjalankannya. Puasa tetap sah mulai saat itu, sekalipun ia baru mandi setelah terbit fajar.
Ini sama halnya dengan orang yang junub jika melakukan puasa sedangkan ia baru mandi setelah terbit fajar. Puasanya tetap sah. Ini berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anhuma. Adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bangun pagi dalam keadaan junub karena habis melakukan jima, bukan sekedar karena mimpi basah. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Muttafaq alaih. Wanita yang nifas juga terkena hukum yang sama dengan wanita yang haid dalam segala hal sebagaimana di atas. Ia wajib mengqadhonya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Aisyah radhiyallahu anhuma pernah ditanya, mengapa orang yang haid tetap mengqadho puasa akan tetapi tidak perlu mengqadho salat? Aisyah menjawab, hal itu pernah kami alami, lalu kami diperintah untuk mengqadho puasa saja, dan kami tidak diperintah untuk mengqadho salat. Golongan ke-9, wanita yang menyusui atau hamil, dan ia khawatir terhadap dirinya atau anaknya jika ia menjalankan puasa, maka ia boleh tidak berpuasa. Ini berdasarkan hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengurangi atau meringankan atas orang musafir separuh sholatnya, yaitu qashar, serta memberikan keringanan pula atas orang musafir, orang hamil, dan orang yang menyusui untuk tidak berpuasa. Hadis riwayat 5 imam hadis, sedangkan lafal hadis ini milik Imam Ibnu Majah. Namun demikian, mereka harus mengqadhonya sejumlah hari puasa yang ditinggalkannya, manakala sudah memungkinkan bagi mereka untuk menjalankannya, serta tidak ada lagi kekhawatiran sebagaimana yang sakit jika ia sudah sembuh. Golongan ke-10, orang yang perlu berbuka untuk menolak atau menyelamatkan orang lain yang sedang dalam keadaan darurat, seperti menyelamatkan manusia yang terlindungi darahnya dari tenggelam, atau kebakaran, atau keruntuhan, atau tanah longsor dan sebagainya. Jika untuk melakukan penyelamatan seperti itu tidak mungkin bisa kecuali harus dengan memperkuat tubuh dengan makan dan minum, maka ia boleh berbuka dan bahkan wajib berbuka ketika itu. Sebab menyelamatkan orang yang terlindungi darahnya dari kebinasaan seperti itu adalah wajib. Sedangkan suatu kewajiban jika tidak bisa terlaksana dengan sempurna dengan suatu saranan, maka sarana ini menjadi wajib hukumnya. Sesudah itu ia wajib mengqadho puasanya. Hal yang serupa adalah seperti orang yang perlu makan untuk memperkuat tubuh dalam rangka jihad di jalan Allah dalam berperang melawan musuh. Maka ia boleh berbuka puasa dan kemudian mengqadho puasanya sejumlah hari yang ditinggalkannya. Baik perang itu berlangsung ketika dalam keadaan ekspedisi ataupun di dalam negeri sendiri jika diserang oleh musuh. Sebab hal itu mengandung arti membela dan melindungi kaum muslimin serta dalam rangka meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, kami pernah mengadakan perjalanan safar bersama Nabi SAW ke Mekah, sedangkan kami ketika itu berpuasa. Kami singgah di satu persinggahan lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian sudah dekat dengan musuh kalian dan berbuka puasa akan membuat kalian lebih kuat. Maka hal itu menjadi rukhsah bagi kami, sehingga di antara kami ada yang tetap berpuasa dan ada pula yang berbuka. Selanjutnya kami singgah di tempat lain, lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya esok hari kalian akan berhadapan dengan musuh. Sedangkan berbuka akan membuat kalian lebih kuat, karena itu berbukalah kalian. Akhirnya berbuka menjadi suatu ketetapan sehingga kami pun berbuka. Hadis ini mengandung petunjuk tersendiri bahwa kekuatan untuk berperang menjadi penyebab tersendiri selain safar untuk berbuka puasa. Sebab Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadikan alasan perintah untuk berbuka puasa ini agar menumbuhkan kekuatan untuk berperang melawan musuh, bukannya alasan safar. Oleh karena itu beliau Shallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh para sahabat radhiyallahu anhum berbuka ketika mereka singgah di tempat yang pertama. Setiap golongan orang yang dibolehkan berbuka puasa dengan salah satu di antara sebab-sebab di atas, maka tidak salah jika ia menyatakan secara terbuka bahwa ia berbuka puasa jika penyebabnya memang jelas dan terlihat. Seperti orang sakit dan orang lanjut usia yang tidak lagi mampu menjalankan puasa. Adapun
Jika penyebabnya tidak terlihat, seperti orang yang haid dan orang yang menyelamatkan orang lain dari kebinasaan, maka sebaiknya ia berbuka puasa secara sembunyi dan tidak perlu menyatakan hal itu kepada orang lain, agar tidak terjadi tuduhan terhadap dirinya. Dan juga agar orang yang bodoh tidak tertipu, sehingga ia menyangka bahwa berbuka itu boleh tanpa ada uzur atau alasan. Setiap golongan yang berkewajiban mengqadha puasanya, yang termasuk golongan-golongan di atas, maka ia wajib mengganti puasanya sejumlah hari yang ditinggalkannya berdasarkan firman Allah. Maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Jika ia tidak menjalankan puasa sebulan penuh, maka ia pun wajib mengganti sejumlah itu pula. Jika jumlah bulan Ramadan yang ditinggalkannya adalah 30 hari, maka ia harus mengganti 30 hari. Dan jika 29 hari, maka ia wajib mengganti sejumlah itu pula. Yang lebih utama adalah bersegera mengqadha puasa yang ditinggalkannya ketika sudah tidak ada lagi uzur. Sebab hal ini akan lebih cepat kepada kebaikan dan lebih cepat kepada pelunasan tanggungan. Boleh mengulurkannya sampai waktu antara Ramadan yang ditinggalkannya hingga sebelum tiba Ramadan berikutnya dengan sejumlah hari yang ditinggalkannya. Allah berfirman, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Bolehnya mengakhirkan qadha ini merupakan kemudahan yang diberikan oleh Allah. Jika seseorang mempunyai tanggungan 10 hari puasa Ramadan, maka ia boleh mengakhirkannya hingga 10 hari sebelum Ramadan berikutnya tiba. Namun ia tidak boleh mengundurkan qadha hingga Ramadan yang kedua atau berikutnya tanpa uzur. Berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anhuma, aku pernah punya tanggungan puasa Ramadan, namun baru mampu mengqadhanya di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Di samping itu, menangguhkan hingga Ramadan kedua akan menimbulkan bertumpuknya tanggungan puasa atasnya, atau bahkan barangkali ia tidak mampu menunaikannya atau bisa juga meninggal. Karena puasa juga merupakan ibadah yang dikerjakan secara berulang-ulang, sehingga tidak boleh mengakhirkan atau menunda yang pertama kepada waktu yang berikutnya sebagaimana sholat. Jika uzur itu terjadi secara berulang-ulang sampai mati, maka ia tidak punya kewajiban apapun, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atasnya mengganti sejumlah hari yang ditinggalkannya dengan hari yang lain, sementara belum memungkinkan baginya untuk menjalankannya. Kewajiban tersebut menjadi gugur hukumnya. Ini sama halnya dengan orang yang meninggal sebelum masuk bulan Ramadan. Ia tidaklah wajib melaksanakan puasa Ramadan. Jika masih memungkinkan untuk diqadha, namun ia mengabaikannya sampai kemudian ia meninggal dan belum sempat menggantinya, maka walinya bisa mengqadhakan seluruh dari puasa yang ditinggalkannya jika hal itu memungkinkan. Ini didasarkan pada sabda Nabi SAW. Siapa yang meninggal dunia dan masih punya tanggungan puasa, maka walinya bisa menggantikan puasanya. Muttafaq alaih. Yang dimaksudkan dengan wali di sini adalah ahli warisnya atau kerabatnya. Boleh juga sejumlah orang yang mengqadhakan puasanya sejumlah hari puasa yang ditinggalkannya dalam sehari secara bersama-sama. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan bahwa Hasan berkata, jika puasa yang menjadi tanggungannya digantikan oleh 30 orang dalam sehari secara bersamaan, maka yang demikian itu boleh. Jika ia tidak mempunyai wali, atau mempunyai wali tapi tidak mau menjalankan puasa, maka sebagai gantinya adalah memberi makan orang miskin tiap hari sejumlah hari puasa yang menjadi tanggungannya yang diambilkan dari harta peninggalannya. Setiap orang miskin diberi 1 mud gandum. Ukurannya dengan gandum yang bagus adalah setengah kilo 10 gram. Demikian itu adalah klasifikasi manusia berkenaan dengan hukum puasa yang telah disyariatkan oleh Allah. Masing-masing kelompok memiliki hukum yang sesuai dengan keadaan dan posisinya. Maka ketahuilah hikmah yang telah digariskan oleh Rob kalian dalam syariat Islam ini. Selanjutnya syukurilah nikmat yang dianugerahkan olehnya kepada kalian, yang berupa kemudahan di dalam menjalankannya. Mohonlah kepada Allah agar berkenan memberikan keteguhan di dalam berpegang dan melaksanakan ajaran agama ini sampai mati. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang telah menghalangi kami untuk selalu mengingat-Mu. Maafkanlah kami atas kekurangan dan kealpaan kami dalam melaksanakan ketaatan kepadamu, dan di dalam berterima kasih atau bersyukur kepadamu. Langgengkanlah kami untuk senantiasa menempuh jalan kepadamu. Berilah kami cahaya yang akan menerangi jalan petunjuk untuk menghadapmu.
anugerahkanlah kepada kami kenikmatan bermunajat kepadamu. Langkahkanlah kami agar bisa menempuh jalan orang-orang yang Engkau ridhoi. Ya Allah, selamatkanlah kami dari keterpurukan, bangunkan kami dari kelalaian, tunjukkan kepada kami jalan petunjuk, dan perbaikilah niat kami dengan kemurahan-Mu. Ya Allah, himpun kami ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa dan gabungkan kami dengan hamba-hamba-Mu yang sholih. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan kedamaian kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat beliau seluruhnya.